Anda masih di Berita Utama bersama saya, Cynthia Rompas. Saudara, aksi saling lapor antara partai politik akibat ujaran dan tudingan politik mewarnai kancah politik tanah air beberapa waktu belakangan ini. Kini giliran Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Victor Laiskodat yang dilaporkan ke polisi. Victor dilaporkan karena ujaran yang menyebut partai mereka mendukung gerakan ekstrem. Belum usai ketegangan politik antara PDI Perjuangan dengan Gerindra akibat tudingan PKI yang dilontarkan Waketum Gerindra Arief Poyuwono beberapa waktu lalu, kini jagat politik tanah air kembali diramaikan dengan perseteruan antara Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Victor Bung Tilu Laiskodat dengan Partai Gerindra dan PAN. Jumat siang, tim kuasa hukum Partai Gerindra bersama Barisan Muda PAN melaporkan Victor Laiskodat ke Bareskrim Mabes Polri. Mereka melaporkan Victor atas pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur 1 Agustus lalu. Kelompok ekstremis ini ada mau bikin satu negara lagi, dong tidak mau ini negara NKRI, dong mau ganti nama negara khilafah. Dalam pidato tersebut, Victor menuding 4 partai politik, yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN sebagai partai yang mendukung gerakan ekstremis dan pro-khilafah. Laiskodat telah melakukan ujaran kebencian terhadap dan berpeluang untuk berpotensi untuk memecah belah umat dan membuat perpecahan di anak bangsa. Jadi kami datang ke sini, saya selaku Ketua DPP Gerindra ingin melaporkan apa yang dilakukan oleh Victor Laiskodat dalam operasinya di NTT. Karena ini saya menganggap bahwa ini ancaman terhadap demokrasi yang sedang kita bangun secara baik. Kami berpikir bahwa Victor Laiskodat ini harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ucapkan, sehingga apa yang kemudian akan kami lakukan melakukan pelaporan ini dapat juga kami akan menguji apakah hukum hari ini juga akan berkeadilan, akan berani memeriksa atau menindaklanjuti laporan kami, karena kita tahu bahwa saudara Victor Laiskodat adalah partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, partai yang hari ini sebagai partai yang berkuasa, sehingga kami juga ingin menguji apakah hukum hari ini akan berkeadilan, kami akan mendapat keadilan terhadap apa yang kami laporkan hari ini. Kita luruskan dengan laporan polisi hari ini. Yang kedua, dalam video tersebut juga mengandung penistaan pada suatu agama, dan yang ketiga tentunya juga mengandung fitnah dan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada partai-partai politik yang mungkin pada saat beberapa proses politik yang lalu tidak sejalan dengan partai-partai pemerintah. Oleh karena itu, maka laporan ini dimaksudkan dalam konteks untuk penegakan hukum supaya demokrasi kita ini bisa dibangun dengan cara yang santun, yang elegan, bermartabat, yang lebih mengutamakan intelektualitas dalam hal perbedaan pendapat, bukan dengan cara-cara seperti premanisme, dan menunjukkan sosok seorang parlemen yang saya kira tidak intelektual gitu. Dalam arti kata kapabilitasnya jauh di bawah standar. Mungkin kami sarankan juga ke Pak Surya Paloh, anggota dewan yang begini bagusnya diganti saja dengan yang lebih cerdas. Tim kuasa hukum Gerindra membawa video rekaman pidato Victor sebagai barang bukti. Politisi senior kelahiran Kupang ini menyebutkan keempat partai tersebut adalah pendukung kelompok intoleran. Pernyataan kontroversial Victor Laiskodat diduga merupakan buntut dari tidak setujunya Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS atas diterbitkannya Perpu Pembubaran Ormas. Video rekaman ini sendiri telah menyebar ke publik melalui sosial media. Tak hanya Gerindra dan PAN, PKS yang namanya turut disebut dalam pidato Victor juga mendukung agar proses hukum berjalan dan meminta agar Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mencopot Victor dari jabatannya di Nasdem. Kami kutip dari laman tribunnews.com.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Muhammad Sohibul Iman menyatakan, jika video itu benar, tentu sangat disayangkan seorang elit nasional, pimpinan fraksi Nasdem DPR RI dan pimpinan DPP Nasdem membuat pernyataan menjijikan, provokatif, dan permusuhan dan fitnah. Bahkan lebih dari pantas jika pimpinan partainya, Surya Paloh, segera mencopot dan memberhentikan yang bersangkutan dari segala jabatan publik yang disandangnya. Selain melaporkan Victor ke polisi, Partai Gerindra juga berencana melaporkan ketua fraksi Nasdem ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Meski mengambil sikap tegas, Gerindra juga menunggu pernyataan resmi dari Partai Nasdem. Jalur hukum sudah dilaksanakan. Kebetulan ini kan masa reses, jadi MKD belum sidang, tetapi rencananya fraksi akan melaporkan kejadian ini ke Majelis Kehormatan Dewan. Tapi di luar itu, teman-teman Gerindra di NTT dari Kabupaten Kupang sudah ada rencana untuk melapor ke Bareskrim. Kita ingin menjaga hubungan baik, jangan sampai karena ada satu anggota yang terlalu semangat sehingga keluar pernyataan yang mengadu domba kita. Jadi ya, sekali lagi kita sayangkan ini, dan Gerindra akan menempuh semua jalur hukum, dan ya semoga ini tidak terulang lagi. Apakah Gerindra terpengaruh nggak soal ini? Wah, terpengaruh atau tidak, dapil saya kebetulan Jakarta, bukan di Kupang, secara nasional. Tetapi ya kalau orang dihujat seperti ini, malah kader-kader kita makin semangat, malah teman-teman yang non-Muslim seperti yang Kristen, yang Tionghoa, yang Buddha, bahkan pengurus ketua Gerindra Kecamatan Cilincing orang Hindu malah Bali, beliau langsung WhatsApp ke saya, ini kok kita dituduh anti Pancasila, anti NKRI. Gerindra banyak beragam lah. Saya aja sendiri Kristen. Saya bisa menjelaskan bahwa partai kita ini partai nasionalis, partai Pancasila, NKRI dan Undang-Undang Dasar sudah terbukti berkali-kali posisi Gerindra. Jadi ini tidak boleh terulang lagi, dan semoga ini kita bisa semua belajar dari kejadian ini. Lebih baik kami menunggu dulu pernyataan resmi dari mereka. Kita berikan kesempatan untuk menjelaskan, karena saya yakin juga pasti ini ada gejolak di internal juga yang disebabkan oleh pernyataan ini. Sekali lagi, pernyataan ini benar terjadi, jadi ada isu bahwa video itu rekayasa, tidak benar. Ketua Gerindra Kabupaten Kupang ada di lokasi, dan kejadian itu benar terjadi, dan kita akan pastikan bahwa ya jangan sampai terulang lagi lah. Saya teman baik dengan banyak teman-teman di Nasdem. Saya dekat dengan Prananda Palo, anggota DPR Komisi 1, anaknya Ketua Umum Nasdem. Hubungan kita baik kok. Saya percaya Nasdem itu Pancasila, dan saya tahu juga kalau teman-teman Nasdem tahu kami Pancasila. Jadi pernyataan ini harus diklarifikasi dulu oleh mereka. Sementara itu, Partai Amanat Nasional PAN meminta Victor Laiskodat untuk meminta maaf secara terbuka atas ucapannya yang dinilai meresahkan. Kami kutip dari laman tribunnews.com, Wakil Sekjen PAN, Saleh Partowan Daulay menyebutkan, kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari sebanyak apa tindakan benar yang dilakukannya, tetapi juga serendah apa hatinya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukan. Permintaan maaf tersebut diyakini akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat. Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan Pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional. Kecaman atas pidato Victor Laiskodat juga datang dari Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari. Dalam akun Twitternya, Imelda meminta pihak kepolisian proaktif untuk menindak kasus ini. Victor Bungtilu Laiskodat merupakan pria kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 17 Februari 1965. Victor merupakan politikus senior yang terpilih sebagai anggota DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur pada pemilu legislatif 2014 dan ditunjuk sebagai ketua fraksi Partai Nasdem DPR RI. Victor Laiskodat merupakan seorang konsultan hukum yang beralih profesi sebagai politikus sejak tahun 2004 silam. Pada tahun 2004 hingga 2009, Victor menjabat sebagai legislator dari Partai Golkar. Setelah itu, Victor bergabung bersama para inisiator Ormas Nasional Demokrat yang kemudian membangun Partai Nasdem dengan mengusung gerakan perubahan restorasi Indonesia.
Dan tahun 2014, Victor tercatat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem hingga 2019 mendatang. Victor juga merupakan Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPP Partai Nasdem tahun 2013-2018. Dirinya juga tercatat sebagai Badan Pemenangan Pilpres Jokowi JK 2014 silam. Aksi saling lapor antar parpol akibat ujaran dan tudingan politik mewarnai kancah politik tanah air beberapa waktu belakangan ini. Rabu kemarin, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuwono dilaporkan pengurus organisasi Sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi, Jawa Timur ke Mapolda Jatim atas dugaan penghinaan melalui media elektronik. Kader PDIP tak terima disamakan sebagai partai komunis oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuwono. Sebelumnya pada Senin 31 Juli 2017, Arief melontarkan pernyataan di media elektronik kalau Jokowi dan PDI Perjuangan bersama pendukungnya membohongi masyarakat dan kurang sampai otaknya untuk berpikir tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam negara yang berdemokrasi. Jadi wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI. Ujaran Arief ini diduga buntut dari ketidaksukaannya akan penetapan undang-undang pemilu dengan presidential threshold 22.5%, serta kritik balasan yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Ketua Umum Gerindra Prabowo. Hasto membalas kritikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyatakan undang-undang pemilu sebagai lelucon politik yang menipu rakyat. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat bertemu SBY di Cikeas pada 27 Juli lalu. Dalam pernyataan tertulisnya, Hasto mengatakan, ketika ada voting di DPR soal presidential threshold yang hasilnya tidak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential threshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden, kemudian keputusan yang sah direduksi. Tim Liputan, Kompas TV.